Halo semuanya, salam sukses untuk kita semuanya. Oke, perkenalkan saya Radityo Danar Nugroho di SMA Thomas. Saya mengampu mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Nah, eh, nanti untuk selama kurang lebih 1 semester ke depan itu kita mau belajar apa sih ya? Nah, itu kita samakan persepsi dulu ya. Kita samakan persepsi dulu sehingga yang menjadi tujuan utama dari pembelajaran kita itu bisa berjalan dengan baik. Seperti itu ya. Oke, di pertemuan pertama itu kita akan mencoba eh, melihat ya apa itu definisi atau pengetahuan umum seputar prakarya dan kewirausahaan. Oke, mari kita lihat. Iya. Oke, prakarya ya. Pengertian prakarya itu sendiri itu prakarya diambil dari dua kata ya atau berasal dari dua kata. Pra yang artinya belum, karya itu hasil. Nah, prakarya didefinisikan sebagai hasil kerja yang belum jadi atau boleh dikatakan masih sebagai taraf uji coba atau sebuah konsep. Maka di mata pelajaran kita kali ini ya berarti kita dituntut untuk membuat konsep-konsep yang mungkin eh, belum tentu hasilnya itu bisa kita implementasikan. Nah, ini adalah merupakan sebuah proses dari kegiatan kewirausahaan. Nah, di sini ya dikatakan bahwa eh, benda yang dibuat itu belum mempunyai target, ya, sehingga penggunanya sebenarnya belum ada. Tetapi buat apa, ya kan? Membuat kok belum ada penggunanya? Ya satu-satunya pengguna itu ya kita, si pembuat atau konseptor. Tujuannya untuk apa sih? Ya tujuannya bahwa sebelum barang itu berada di pasar, tentunya kan kita harus eh, melihat apakah barang itu sudah sesuai atau masih disempurnakan. Itu ya. Oke, wirausaha berasal dari dua kata, wira dan usaha. Wira berarti berani, utama, mulia, atau sendiri, sedangkan usaha ialah kegiatan. Nah, wirausaha itu dapat diartikan sebagai hal-hal yang menyangkut keberanian seseorang untuk melakukan kegiatan secara mandiri. Nah, tentunya ini ada korelasinya ya dengan prakarya ya. Dengan adanya mental untuk berani untuk melakukan sesuatu yang belum tentu itu ada hasilnya, itu adalah mental yang harus dibangun atau mental yang harus dimiliki seorang wirausaha. Nah, itu ya. Nah, tentunya ada hal yang menjadi pedoman. Yang pertama adalah seorang wirausaha itu harus mempunyai kreativitas dan selalu ada perubahan, ya, kreatif serta inovatif untuk menciptakan karya-karya. Nah, itu menjadi kunci utama, ya. Seperti itu ya. Nah, kewirausahaan itu bisa diidentifikasikan ya, bisa diidentikan itu dengan entrepreneurship ya, istilah kata lainnya. Nah, kewirausahaan itu dapat diidentifikasikan sebagai proses kemanusiaan atau human process yang berkaitan dengan adanya kreativitas serta inovasi dalam memahami suatu peluang, ya, mengorganisasi sumber-sumber, mengelola sehingga peluang itu dapat terwujud menjadi suatu usaha yang mampu menghasilkan laba atau nilai lebih dalam jangka waktu tertentu. Jadi tidak serta-merta kita membuat sebuah karya terus kemudian langsung ada hasilnya. Itu belum, ya, belum tentu. Jadi kita melakukan sebuah
pekerjaan di mana pekerjaan itu harus diuji sampai mencapai sebuah kesempurnaan dan layak untuk dipasarkan, semacam seperti itu ya. Nah, sebelum melangkah selanjutnya, saya ingin mengatakan bahwa di kelas 10 ya, di kelas 10 itu kalian itu belajar membuat karya ya, membuat karya inspirasi budaya non benda. Di kelas 11 itu kalian membuat karya ya, berbahan dasar limbah. Nah, di kelas 12 kalian juga belajar membuat karya atau benda itu untuk memenuhi kebutuhan pasar. Nah, tentunya dengan adanya urutan-urutan semacam seperti itu akan membuat pekerjaan kita itu akan semakin mudah. Karena apa? Saling berkaitan ya, dan berurutan, tidak terputus seperti itu. Nah, itu yang untuk semester pertamanya ya. Nah, semester keduanya ada yang sama, ada yang tidak. Oke, baik. Nah, tahapan perencanaan produksi dimulai dari ide. Nah, kita lihat bagian ini. Ini ada ide produksi, seleksi, desain awal, prototipe, tes, desain akhir, produksi pantau, ya, implementasi, terus kemudian apakah mengalami penolakan ataupun bisa boleh dikatakan berhasil 100%. Oke, kita lihat ya. Jadi tadi di awal ya, seorang entrepreneur itu harus mempunyai ide dan kreativitas dan juga selalu adanya pembaharuan ya. Nah, maka kita harus mempunyai, atau seorang entrepreneur itu harus mempunyai ide-ide terus diperbaharui ya. Ide-ide apa saja ya. Nah, itu harus berani berimajinasi. Lalu dari ide-ide yang sudah terkumpul itu tentunya ada penyeleksian ya, diseleksi mana yang akan diimplementasikan atau diwujudkan pertama kali ya, itu. Nah, tentunya dengan apa? Dengan pertimbangan-pertimbangan, tidak sembarangan. Ketika idenya itu sudah muncul satu mungkin ada 100 ide. Nah, dari 100 ide itu kita pilih satu. Kenapa kamu memilih itu? Pasti ada alasannya, ya. Nah, itu entah itu dengan survei, entah itu dengan memperhatikan bahan baku, distribusi dan lain sebagainya. Nah, setelah melalui seleksi ya. Nah, di sini maka langsung membuat desain awal atau rancang bangun awal. Nah, ini dengan mempertimbangkan beberapa tujuan, manfaat produk ya, fungsi barang ya, fungsi utama atau fungsi sekunder atau fungsi tersier. Itu tentunya akan berbeda ya. Bahkan nanti di dalam menentukan segi harga. Kalau barang primer dengan barang sekunder, tentunya desain ataupun apa ya? Ya pokoknya konsepnya itu pasti akan berbeda. Ya. Itu. Nah, lalu di situ ya, setelah didesain awal, mulai untuk mengimplementasikan atau untuk menerapkan dengan uji coba atau prototype. Nah, di langkah ini itu percobaan ini melakukan untuk apa? Uji kemampuan dan kekuatan produk. Kemudian kita cari kelemahannya dan dianalisis. Baik itu kelemahan maupun kelebihan serta keindahan dari nilai barang yang kita buat. Lakukan tes ya dalam berbagai keadaan ya, apakah memenuhi syarat ya.
Lalu desain akhir. Ya, desain akhir, pada tahap desain akhir ini produk yang telah melewati tahapan testing disempurnakan sesuai dengan hasil uji coba yang telah dilakukan. Ya, itu disempurnakan, lalu melakukan produksi ulang, ya, pantau produksi, implementasi, ya, terus kemudian dipasarkan. Nah, di dalam pemasarannya pun itu juga kita memperhatikan animo masyarakat itu semacam seperti apa. Oke, baik. Dari pemaparan yang sudah saya sampaikan, ya, maka berarti di sini kita ada dua hal pokok utama, yaitu yang pertama itu adalah bagaimana kita di dalam satu semester ke depan itu memikirkan atau mencari peluang-peluang benda apa sih yang sekiranya bisa dijual atau yang bisa kita buat. Nah, terus kemudian kita juga mulai mencoba merancang, ya, merancang setelah kalian menentukan barang atau ide, ya, kita rancang, ya. Perkara nanti jadi atau enggak itu urusan belakangan. Yang penting kita mencoba untuk apa? Melakukan pekerjaan itu, ya. Jika ada kegagalan, perlu kita evaluasi kenapa kita bisa mengalami kegagalan dan lain sebagainya, ya. Nah, baru setelah itu bagaimana kita mencoba untuk melihat target atau animo masyarakat sesuai dengan apa? Kriteria pekerjaan yang akan kita lakukan nanti. Oke, baik. Untuk pemaparan sementara untuk hari ini cukup dulu ya. Nah, silahkan di samping itu kan sudah ada tulisan berupa tugas. Nah, silahkan kalian kerjakan sebaik-baiknya ya. Ditulis ya, diketik ya, diketik dulu. Nah, untuk teknis pengumpulan itu nanti akan diinfokan ya. Nah, Bapak harap sih kalian bisa mengerjakan ini dengan sebaik-baiknya ya. Jangan ditunda karena nanti pengumpulan kita tidak tahu kan. Jadi silahkan kalian kerjakan dulu, ketika nanti ada info itu eh, kalian tidak akan kelabakan ya di dalam mengumpulkan. Jadi biar kita juga belajar untuk disiplin ya. Salah satu kriteria atau yang menjadi suksesnya seorang wirausaha itu adalah mereka harus disiplin. Disiplin dan konsisten ya, seberapapun berat dan lain sebagainya itu tetap disiplin dan konsisten. Itu ya. Nah, terus dukung juga ya pembelajaran ini dengan baik dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik lagi, lebih positif ya. Dan ingat juga ya, subscribe ya channel ini supaya ilmu kita akan selalu berkembang dan channel ini juga bisa bagus lagi ya. Ini bisa kalian dari web ini kalau melalui laptop itu kan di bawahnya nanti ada tulisan YouTube. Nah, itu silahkan kalian klik YouTube. Nanti akan berpindah ke halaman YouTube. Nah, silahkan kalian klik subscribe dan like. Oke, terima kasih. Salam sukses untuk kita semuanya. Bye.